Tinggal milih, jadi kiri Fatmawati rumah sakit, kanan jeruk purut ya. Wah, pengancaman nih guys. Saya duluan ya guys. Jadi teman-teman aneh juga atlet-atlet ya, ada Bang Egy Rosdan itu, Ardi Lumihi pancing, Ya, gini. terus kita ambil namanya ini hukanan. Oh, Atas dulu ya, atas dulu. pancing lagi, pola dulu, Oh, pola kanan dulu. Oke. Ya kan? Iya. Ketika itu baru Siap, masuk Gus. sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada sahabat Titik Kecil TV. Perkenalkan, nama Ane Yulianto. Profesi sebagai salah satu anggota keamanan di salah satu BUMD di Jakarta. Kemudian aktivitas dan hobi sport dan martial arts enthusiast. Jadi Ane itu selain kerja biasa bisa di sela-sela waktu weekday maupun weekend, yaitu beraktivitas salah satunya memanah atau archer, kemudian berlatih kendo, kemudian lari atau runner, terus boxing juga. Halo guys, welcome to Titik Kecil TV. Sekarang balik lagi sama kita berdua. Balik lagi nih ya, ngobrol-ngobrol ngalur ngidul. Sekarang kita ngobrol sama atlet tinju nih. Boxing. Iya, boxing. Ini ada nih tuh sarungnya. Ini bukan cuma atlet tinju aja sih. Kalau yang gue lihat nih, dari ada panahan, ada macam-macam. Ada raket, ada samurai apa ini? Ini apa ini? Samurai. Kendo. Oh, kendo. Jadi ini sebelum pedang. Oh, kendo. iya, tiruan pedang. Jadi buat sebelum latihan pedang yang beratnya 1,5 kilo, kita pakai ini dulu buat teknikalnya. Jadi tahapannya seperti itu. Namanya kendo, disiplin ilmunya. Oh, kendo. Ya, gitu. Itu olahraga apa ya bahasanya Dari samurai. Jadi untuk teknik samurai itu namanya kendo dulu. Oh, Kenjutsu namanya. Sebenarnya kenjutsu sih, dikoreksi aja. nah mas ini, sorry ya mas, ini ada tinju, ada kendo, pedang, ada panahan. Ini sebenarnya fokusnya kemana mas? Nah, itu gue juga penasaran tuh. Fokusnya kemana nih sebenarnya? Apa semuanya? Semuanya, semua prioritas. Oh gitu. Sebenarnya satu lagi Tivan Pokan sih, itu bela diri dari Turkmenistan. Itu Jadi- tangan kosong. Tapi yang Lengkap, tangan kosong sama senjata semua ada. tapi yang paling fokusnya ke titik apa ya? Fokusnya. Semuanya fokus. Karena tiap weekend ya dapat sih jatah satu-satu atensinya. Pokoknya bela diri gitu semua. Ya. Apa gimana? Bela diri saat ini fokusnya masih di standing fighting ya. Seperti boxing dan Tivan Pokan yang masuk ke rumpun kungfu itu standing atau berdiri, belum takedown atau di ground di bawah. Misalnya ground itu bedanya, jadi disiplin ilmu bela diri itu ada dua. Jadi standing fighting, standing tuh di atas, dan ground itu mainnya di bawah terus. Standing tuh kayak silat, taekwondo, muay thai, boxing. Kalau yang di bawah kayak BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, judo, itu di bawah, pasti di bawah ke bawah, dikunci di bawah, dicuk, iya. Peluk-peluk. Nah, jadi kalau MMA dia harus bisa dua-duanya. Ketika di atas dia strike maupun punching bisa, di bawah di takedown bisa juga. Ya, gitu. Dia harus lengkap MMA. Kayak gitu. Jadi Berarti mas bisa MMA. oh enggak, saya belum fokus ke sana karena kehabisan waktu. Tapi sekarang kan yang lagi ngetren itu ya MMA. Iya betul. Kalau di Indonesia namanya One Pride. Iya, One Pride. One tuh. FC juga. Jadi teman-teman aneh juga Ada. atlet-atletnya. Ada Bang Egy Rosdan itu, Ardi Lumihi. Itu yang udah main di One Pride. Ya, di One Pride, di One FC. Itu teman sparring tinju. Oh, Boxing. gitu. Ya. Tapi pernah mengikuti perlombaan nggak sih kalau kayak gitu? Apa Kalau- cuma latihan, fokusnya apa gimana? Yang udah si Rookie Fight. Jadi ketika antar member itu ada namanya wadahnya Rookie Fight. Jadi Pendatang baru itu rookie kan. Rookie Fight tuh Bukan. kayak antar member gitu, bukan antar atlet.
amatir atau profesional. Jadi kayak boxing itu dia ada 2 kategori. Dia mau main amatir Iya. atau main profesional. Nah, sebelum mereka ke sana biasanya di klub-klubnya, di camp-camp tuh ada namanya rookie fight. Jadi antar member-member yang newbie baru newcomers mereka di pertandingan di situ. Jadi dari Pertemukan di situ dulu. dipertemukan di situ dulu. Iya. Gitu. Jadi udah pernah sekali, Tapi alhamdulillah. masnya masuknya kemana nih? Profesional kah atau amatiran apa gimana? Saya lebih ke rookie aja. Rookie. Karena ya satu dari sisi umur kan udah umur juga. Karena dalam olahraga disiplin tinju ada namanya peak performance. Ketika dia udah 25, 30 itu udah turun. Dari Performanya sisi turun. staminanya, iya. Iya, performanya turun. Betul, Secara- staminanya. Dan dia harus paling nggak minimal ngejar di amatir dulu. Lama di amatir baru ke pro. Gitu. Dia mateng di tekniknya baru bisa ke pro. Karena kalau pro itu udah bicara KO, knockout, dan bicara ya duit. Tapi kalau bicara pro, udah pernah ke titik itu atau belum di masa Belum. muda? Ada kepikiran cuman belum kesampaian. Karena masa telat sebetulnya. Saya kenal Telat. boxing tuh awalnya telat. Jadi sebelumnya saya kenal itu Shorinji Kempo, dia bela diri dari Jepang. Lama 8 tahun, setelah itu mungkin ya belum dapet feel-nya di situ. Iya. Sampai Platda lapis 2 DKI Jakarta, kemudian saya nggak lanjut lagi karena kesibukan dulu kuliah, kerjaan, akhirnya nggak lanjut lagi. Gitu. Waktunya kali ya, Waktunya juga terbatas sebetulnya juga, terbatas. iya. Karena ketika udah TC itu training camp ya paling nggak seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Iya. Biasanya di KONI, di campnya atau di dojonya, sama di GBK biasanya. Iya. Latihan teknik sama sparring. Tapi ini kan fokusnya banyak ya tadi ya. Cabang olahraganya banyak nih fokusnya nih. Ya. Terus yang saya pertanyain nih, gimana nih cara masnya nih bagi waktunya nih? Kan Bagi nggak mudah kan, banyak banget nih yang diikutin nih ya. Iya, betul. Ya itu gimana nih cara bagi Jadi waktunya manajemen nih? waktunya, apalagi sekarang sudah punya Iya. istri ya, udah ada. Oh, udah ada istri? Ada istri, Oh, alhamdulillah. iya, alhamdulillah banget ya udah ada istri ya. Iya. Oh, gitu. Belum lama nikah. Ya. Jadi memang harus ekstra Iya. ya bagi-bagi. Kan mohon maaf ya, maksudnya Heeh. teman-teman kecil di rumah kan siapa Iya. tahu ada yang pengen ngikutin jalurnya masnya nih, yang olahraganya banyak nih fokusnya. Yang multidisiplin. Iya. Ya. Gimana nih? Ada nggak tips-tipsnya nih? Gimana nih bagi waktunya? Seperti apa? Apalagi sekarang udah rumah tangga ya. Betul. Ya itu gimana nih? Coba bisa diceritain nggak? Kita harus punya training plan sendiri ya atau scheduling. Jadi tiap minggu misalnya boxing saya seminggu sekali. Running weekday dan weekend. Nah, biasanya difokus di weekend karena kan liburnya Sabtu Minggu. Jadi ya kalau weekday bisa di sela-sela pulang kerja itu bisa running atau misalnya boxing sekali bisa. Nah kalau yang memanah Iya. terus kemudian boxing dan kendo, Tivan Pokan itu hari weekend Sabtu sore atau Minggu sore. Berarti rata-rata di weekend. Ya rata-rata di weekend. Itu gimana membagi waktu Untuk sama keluarga nih? Biasanya keluarga kalau nggak di sela-sela pagi itu malam, sore ke malam. Tapi nggak mengganggu keluarga ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sejauh ini Oh sih. bisa menerima keluarga, alhamdulillah ya, bisa Saya punya mengerti lah. istri yang berlapang keadaan. dada Alhamdulillah gitu ya. ya. Alhamdulillah. Nggak mudah loh maksudnya kayak Iya, dapat waktu yang alhamdulillah kayak gitu itu. tuh susah banget. Biiznillah biasanya ya. gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas ini kan kegiatannya banyak banget nih kayak Betul. yang kayak gini-gini. Ini sebenarnya hobi atau emang kerjaan gitu? Pertama hobi sih. Hobi. Awalnya Iya, hobi. Awalnya hobi. Dan dua memang ini untuk supporting saya punya profesi sebagai tenaga keamanan kan kita dituntut untuk satu bisa bela diri. Kedua kalinya ya paling nggak punya credit point gitu. Jadi salah satu mainannya ya boxing, kemudian kalau main senjata ya kendo, nanti samurai lanjutannya, kemudian Tivan Pokan, kungfu itu tadi, kemudian lari. Karena lari itu basic buat endurance-nya, selain nanti Stamina, ya ya. betul stamina. Jadi salah satu pondasinya stamina, kemudian teknik, mental, gitu. Semuanya itu basicnya. Mau memanah harus punya stamina yang bagus. Betul. Gitu. Kemudian baru tekniknya dilatih dan mentalnya dilatih. Mental lewat perlombaan, teknik lewat kita berlatih setiap mungkin 1 pekan sekali atau 1 pekan 2 kali 3 kali di situ. Jadi kompletnya di situ. Ada 3 unsur tadi. Kalau mau outputnya bagus ya, Iya, outputnya bagus. kayak gitu. Kalau misalkan Biasa ya. Ya challenge sendiri sebetulnya. Jadi kita ngejarnya Steve Jackson salah satunya. Kedua kalinya ya memang pahala. Ini salah satu iya berpahala rimaya. Memanah itu kan memang sunnah Rasul. Rasul. Alhamdulillah sunnah Rasul.
Wah, jadi pengen memanah saya. Jadi ketika kita senang ya kan dapat pahala juga kan luar biasa. Iya, Dan menjaga kesehatan kebugaran. Jadi mukmin yang kuat itu kan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, jadi kalau sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim ya minimal sehat, kuat. Jadi ini kayak istilahnya latihannya gitu Ya ya. betul, ini ngejaganya. Jadi maintenance tubuh kita itu dengan salah satunya berolahraga. Tapi Mas dapat penghasilan nggak sih dari sini? Sejauh ini sih belum. Tapi ada kemungkinan iya. Ketika ikut perlombaan kan, ketika dapat podium biasanya ada rewardnya. Selain kepuasan tersendiri ya, karena kan sebetulnya hakikatnya ini olahraga yang musuhnya diri sendiri gitu. Ketika kita udah merasa tidak bisa ya tidak bisa, atau udah merasa nyerah seperti lari kan, kalau udah nyerah meskipun belum sampai finish ya sudah. Tapi ketika kita udah tubuh sudah lelah, fisik udah lelah, tapi jiwanya masih bisa mampu ya insya Allah mampu gitu. Karena memang hakikatnya ya lawannya diri sendiri gitu. Entah itu rasa malas, entah itu waktu yang kurang dan lain sebagainya. Jadi memang ya challenge ke diri sendiri sih. Nah ini aku lihat nih banyak nih medali-medali nih. Ya. Ini dari turnamen semua nih. Betul. Salah satunya tadi yang saya sebutkan di ujian mentalnya itu di perlombaan. Oh, ini Gitu. lomba semua nih. Karena perlombaan kan mempertemukan terbaik ketemu terbaik gitu. Jadi seleksi-seleksi itu kan di Tapi perlombaan. sebanyak ini ya. Ini dari disiplin ilmu. Tapi kalau boleh Kenpo. tahu nih, dari tahun berapa nih mulai dapat seperti ini? 2017. Penghargaan seperti ini tuh dari tahun berapa? 2017 Sampai saat ini. sampai sekarang. Oh, Sorry. 2010. 2010. Iya, mulai dari disiplin ilmu Kenpo, lari, boxing, kemudian maraton ada itu terakhir saya maraton itu di Tangsel. Alhamdulillah, dan targetnya sebetulnya masih full maraton karena ini masih half maraton 21. Nah, maksimal paling enggak full maraton 42 km gitu. Pencapaian yang paling tinggi medali yang mana nih? Kenpo. Oh, Kenpo. Kenpo. Karena di sana kan kita ketemu dari berbagai daerah ketika open ya, tidak hanya dari Jakarta tapi dari Banyak NTT, ya Papua, Indonesia. ya Indonesia, seluruh ya, Indonesia luas ya. pada saat Jogja Open ya turnamen ya. Jadi ya selain lebih giat lagi, lebih ketat, jadi ya seluruh Indonesia sih gitu. Luar biasa. Alhamdulillah gitu. Tapi ini ada Kaget, ada ya. raket juga nih. Oh, iya. Jangan badminton juga Mas. Di sela-sela itu saya lupa nyebutin ya untuk ya pergangan Senang-senang badminton, ya diseneng-seneng aja. Jadi di kantor itu, jadi di kantor ada futsal juga sebenarnya sih, belum saya sebutin futsal. Oh, futsal juga. Oh futsal juga. Futsal dan bola gitu. Berarti emang basicnya hobi kali ya olahraga. Hobi, iya. Semua olahraga. Semua. berarti? Semua Kayaknya. olahraga sebenarnya. Semua ya. Semua olahraga gitu. Karena keterbatasan waktu, ya akhirnya nggak semuanya tercapai. Akhirnya saya harus seleksi satu-satu, aneh. Iya kayaknya kurang difokusin aja gitu. kurang Iya nggak sih? fokusin aja, iya. Iya. Ya cuman jadi bisa semua gitu positifnya Iya. kan. Kalau misalkan nih orang mau jadi pro petinju gitu, harusnya dimulai dari umur berapa sih? Umur 17 tahun. Paling nggak dari, iya, atau mungkin dari SMP, SMA. Yang berhasil biasanya sih dari misalnya bapaknya atlet ya, anaknya dilatih. Memang dari kecil dipersiapkan. Diarahin ya, dari diarahkan, kecil. dipersiapkan untuk jadi atlet. Latihannya. Ya harus betul. benar-benar. Harusnya Beda kemana? semua. Harusnya kemana? Maksudnya kemana? Kalau Contohnya, kan gue nggak tahu apa-apa tentang awam lah. Awam. petinju nih. Iya. Gue pengen anak gue jadi petinju, gue harus arahin kemana sih? Kayak tempat latihannya tuh di mana Oh gitu? iya, jadi pertama harus gabung dulu ke Iya. camp. Itu kalau misalnya orang tuanya nggak punya basic bela diri boxingnya. Nah dari sana kan mereka ada coach pelatih. Oh, ada Dari coach. coachnya itu biasanya mereka tahu nih ada talent bagus, mereka Cari rekrut, talent. Ya, rekrutmen. di rekrutmen dan di support sama mereka untuk diorbitin jadi atlet. Biasanya seperti itu sih polanya ya. Tapi kan kalau atlet sekarang yang mungkin mempengaruhi nggak sih keuangan finansial? Sangat Sangat ya. Sangat mempengaruhi. Bukan cuman skill ya. ya, karena keuangan support juga gitu. Mahal ya Ketika biayanya. kita bicara atlet berarti kita udah bicara satu teknik.
kedua kali nutrisi. Ya, 3 kalinya ya tadi supportnya salah satu uang, finansial ya. Nggak finansial. Ya, mungkin di Indonesia ya salah satunya ya kurang berkembang, kurang berprogres ya, ada beberapa unsur ini yang kurang gitu. Dan Iya, iya. satu lagi kompetisinya harus banyak gitu. Kayak Iya. di luar misalnya kompetisi tinju gitu, mereka banyak, dan di sini mungkin bisa dihitung dengan Dihitung jari. Iya, kurang dihitung jari. terekspos lah Iya, kayak kurang terekspos. di media kayak gue juga ngelihatnya kayak jarang kurang gitu. kurang dapat atensi gitu ya. Iya. Kalau kita bicara ke pro ya, Iya. jadi profesi ya gitu. Iya, panahan juga gue nggak pernah lihat gitu. Nah, Ada di kurang mana? mungkin. Gue baru Apa lihat tuh hubungannya? kali ini, baru lihat ini kali. Tapi Dan- bisa diliatin nggak panahannya tuh modelnya gimana? Iya. Kan siapa tahu Alat-alat iya temen panahnya nih. temen titik kecil ada yang pengen tahu nih panah tuh kayak apa gitu kan. Jadi ngobrolin memanah sebenarnya sih ada 2 kategori ya. Kita mau pilihnya modern atau tradisional. Wah, betul. Jadi kalau modern itu seperti kompon atau dia bilangnya recurve. Ada 2 itu, recurve atau kompon. Gimana ya? Nah, mungkin ini ada nih. Oh, ada bukunya juga. Iya, jadi selain Oh, aneh panah. berlagun ke camp, ke dojo atau ke tempat-tempat latihan, ya kita baca buku juga. Oh, Jadi untuk lebih memahami, selain nonton YouTube juga. by data, gitu. Gung, by data. By data. Nggak Jadi, salah-salah, Nah, ada benar. teorinya juga. kita punya pelatih, tapi di Iringi. luar itu diiringi dengan banyak baca. Akhirnya kan banyak wawasan, karena keilmuannya makin bertambah. Nah, ini untuk busur modern ya, sahabat. Ini busur modern, ini namanya kompon. Jadi udah kayak mesin ini, generasi terbaru nih. Ini yang dipakai di SEA Games itu kan? Ya, Oh, dipertandingkan iya, iya. ini. Jadi akurasinya 70 meter bagus ya, dapat. Iya, itu Dan yang ini dari mahal kayak juga. besi itu ya, besi bukan sih? Karbon. Oh, karbon. Kayak raket gitu ya. Ya, nih. Kayak bahan raket. Jadi ini kompon, nah ini recurve namanya. Recurve itu bisa dari laminasi, bisa dari logam juga. Nih kayak gini. Nah ini yang saya tekunin adalah horsebow. Horsebow. Ini yang ground. Ground itu targetnya di bawah atau target statis. Nah ini lanjutannya namanya horseback. Jadi di atas kuda. Jadi ada 2 kategori. Ketika pertandingan perlombaan ada dia ground, panah di bawah dengan target kayak gini. Dan dia di atas kuda gitu. Ada 2 kategori, mau milih yang mana gitu. Nah ini mulai dari jarak 20 meter, 40 meter, 60 meter, 70 meter, ada flight shoot juga, jadi jauh-jauhan itu. Ini yang tradisional. Ini kalau saya lihat sih Turkish ya. Turkis. Itu dari Turkis. kayu ya. Eh, dia sebetulnya kasta tertingginya dari hornbow atau dari tanduk. Tanduk. Iya, Tanduk tanduk. apa? Bisa. Tanduk sapi bisa. Oh, sapi bisa. Kerbau bisa. Jadi diolah sedemikian rupa dengan teknologi. Nah seperti ini jadinya. Jadi bentuk busur ya. Ini yang sudah di strung atau udah dikasih string. String. Uh, Tapi ada sahabat, contoh ada panahnya nggak? sahabat. Ini yang Banyak yang iya. kita nggak Jadi- tahu. Iya, banyak yang Jadi sebetulnya Parah, sangat parah. menarik. Jadi karena memanah itu kan khazanah keislaman ya. Tapi yang dimiliki masnya nih, ini panah model yang apa nih kalau di buku ini nih? Itu model yang horsebow atau Horsebow yang- panahan busur berkuda. Ini Yang bisa di untuk atas berkuda. kuda, bisa di bawah Bisa. kuda. Nih, ini Oke. bisa dipakai di Kalau atas di bawah kuda. kuda gimana di bawah kuda? Di bawah kuda gitu dong. Injek kuda. Itu namanya ground. Oh, ground. Ground. Jatuh Bukan itu kalau udah standing. jatuh. Standing. Kalau di atas standing, Bu. Jadi sahabat, ini yang sering dipakai nih bagi pemula, ini namanya busur fiber. Tapi yang udah nggak dipakai yang mana nih? Ini tiga-tiganya saya pakai. Oh, sepakai. Aneh Kirain udah nggak pakai. dipakai, mau aneh bawa pulang soalnya. Aduh, karena ini LBS lumayan 40 ya. Jadi 45 LBS. Oh gitu ya. Coba boleh dilihatin. Ya kayak gini. Ini yang belum dikasih string. Jadi belum kayak dipasang. kendor gitu ya? Iya, memang seperti ini awalnya. Oh. Ini yang udah di bending tuh dilengkungin. Kalau ada juga yang di flat gini lurus begini. Iya. Ini fiber kalau lomba nanti ada kayak gininya nih. Sampai merendet sampai segini. Karena misalnya ini tanda lomba, oh lomba 2018 2019. Nah, ini busur terbaru saya, ini hybrid dari tanduk dan dari fiber. Ini kebetulan saya karena aneh sukanya Turkish, jadi semuanya model Turkish. Ada Ini tuh tradisional yang kayak gini. Iya, betul, Bukan tradisional. modern nih jatuhnya. Bukan modern. Tadi Iya, iya. Ani dulu punya modern, akhirnya karena udah
kepincut ya udah seneng, sama yang tradisional dibikin juga tradisional. Klasik lah Ya dipaksa-paksa ya bentuknya tradisional, tapi udah nge-crack ya, cracking, jadi akhirnya kita nggak pakai lagi. Lebih asik yang tradisional apa gimana? Preferensi sih. Oh gitu. Kalau sukanya akurasi dan mungkin banyak yang pakai ya, Keren, guys. itu Mau mana nih? bisa ke modern, recurve maupun kompon ya. Buat teman-teman kecil-kecil kalau ada yang memanah seseorang wanita bisa pakai panah cinta. Iya. Karena memang memanah itu kan belajar melepaskan ya, melepaskan cinta aja. Iya, sama tahu kan. Melepaskan masa lalu, memberanikan Tapi diri untuk kalau- menarik. Kalau kayak gini Mas ya, ini di harga berapa ya? Harga sekitar 1 jutaan. 1 juta? Itu udah dapat. 1 Dan juta? sekarang juga 750 juga udah dapat gitu. Dengan Wah. LBS 30-an di Mahal juga ya. ya relatif sih sebetulnya. Lumayan. Bisa dicicil. Kalau ini 2 juta lebih Oh beda. beda karena dari sisi satu bahannya Oh bahannya. bahannya beda. Ini hybrid. Oh ini hybrid. Hybrid. Jadi hybrid itu campuran ini dari tanduk dan dari fiber. Ini seperti ini bentuknya. Ini yang belum Ditarik gitu. ditarik, unstrung istilahnya. Jadi ada beberapa istilah sih. Tapi ada nggak kayak ukuran tarikan? Ya ada. Ada. Jadi biasanya ketika kita mau beli panahan ditanya dulu mau tarikan berapa. Nah, satuannya namanya LBS. LBS itu dalam satuan Inggris ya. Kalau di convert ke kilogram ya tinggal dibagi 2. Misalnya ini 45, LBS-nya 45 ditarikan 28. Jadi ketika mau di convert ke kilo ya 45 dibagi 2 itu berapa tuh? Ya sekitar 20 kilo sekali narik. Iya, gitu. Jadi memang butuh kekuatan, Lumayan ya. butuh endurance, Lumayan ringan lah ya. lumayan ringan. Nah, dalam panahan itu Kalau kan kita mungkin berdua narik ya. Kalau nggak bakal Lu yang kuat. megangin, gue yang narik. Iya. dan menariknya Kita lagi, yang kedorong. menariknya lagi ada namanya warbo. Warbo itu apa? Jadi busur untuk Oh, bukan. busur untuk apa namanya perang, karena war ya. Itu di atas 75 LBS sampai 100. Itu yang beneran kayak buat perang sama Iya, karena buat musuh nembus gitu ya? baju zero kan. Jadi kan mereka kalau misalnya pasukan kan biasanya infanterinya dipakai baju zero. Nah itu buat nembus itu harus benar-benar lebih keras lagi ya. lebih kuat tarikannya dan butuh kekuatan juga. Berlima berarti. Kuat kali berlima. Berarti Dia akan bentuknya akan lain ketika kita pasang, sahabat. Ini bentukannya begini. Nanti Wah, pang- begitu masangnya Mas? Iya, ini teknik. Salah satu teknik. Ada banyak teknik. ditekuk dulu Iya. ke Oh, cara depan. masangnya itu ya. Iya. Kukirain mananya dari kaki. Bukan. Oh, itu Itu mana dari kaki? Saya bingung tadi. teknik lanjutan ada namanya. Oh, teknik Bener lanjutan. gitu. Luar biasa nih pengetahuannya. Ada pakai kaki. Tapi Mas ini itu kan udah coach apa gimana? Oh enggak, saya antusias aja. Pegiat aja sih. Merendah terus ya Mas. Iya. ya. Dan ini karena ini busur Turkis, jadi pasangannya harus Turkis juga gitu. Jadi Apa memang itu? biar klop. Itu apa di jempol ini apa? Ini namanya tamring. Karena kita pakai Ada lagi teknik tang, Kirain cincin Oh, dari cincin tadi. gitu. Dari awal cincin ternyata itu. multifungsi ini sebenarnya. Oh. Jadi ini tamring. Kalau misalnya modern, kita bicara teknik dia 3 finger, ditarik begini. Atau kalau misalnya Slavic begini, atau Persia. Ini yang udah kuat nih. Iya. Ini, Kalau ini udah kuat belum nih? ini udah kuat. Nah, Coba Riz, tarik. jadi tuning sebentar ya, Oh, sahabat-sahabat. coba. Sahabat. Jadi sebelum kita mau nembak itu Udah kita lihat pastiin atau melempar panah, pastiin ini simetris. Jadi alat kita benar-benar kita tahu simetris, kita cek. Nah, tarik. Dan ini nggak boleh ditarik link. Ini pertama begini. Nah, Kos ke mata. Itu cek. nggak patah. Biar nggak twist. Twist tuh ini ke sana, ke kanan, ini ke kiri. Jadi memang Nggak harus sesuai. iya, Simetris. inline, iya. One land. Iya, betul. One land. One lane. One Kalau land. two land kita kan two land, berdua kan two land. Two lane. Iya. Jadi memang Perjaka tuh. harus dipanasin dulu ya, dicek dulu semuanya ya, termasuk bow, termasuk arrow-nya, perlengkapannya. Gitu. Nah, jadinya seperti ini. Itu udah lurus juga. Sudah lurus. Boleh dicoba nggak? Coba. Nah, Saya boleh mau coba. ditarik. Coba tarik. Tangan kiri Tapi kan, jangan dilepas ya. Tiga jari. Jadi tarik Tangan tapi kiri jangan ya. dilepas. Tangan kanan udah biasa soalnya, tangan kiri. Emang kalau dilepas kenapa? Karena lepas dia akan kena lim, jadi nggak boleh tarik ring. Jadi ini copot kena mata. Nggak, dia akan berpengaruh terhadap Jangan linsnya ini. dilepas. Hati jadi lepas. Keras juga, Bre. Sabar, Bre.
Udah kan gitu dah. Itu emang udah harus segitu. Itu berarti draw length-nya sekitar 10 karena maksimal Emang 28. gua boleh tarik abis? Bisa. Saya Nih. bisa sebenarnya, cuman saya ngeri kena mata saya. Siap, sahabat seperti inilah. Kalau Alah. begini bisa mas? Itu udah tremor berarti belum kuat. Matanya begini. Lemah. Ah, ini menariknya. Jadi kalau misalnya busur tradisional nih, mata karena ada di Iya. salah satu kaidahnya waspada diri. Jadi mata kanan kiri itu ya harus melek itu enggak. Oh, Kalau berarti misalnya bukan- modern enggak? Berarti bukan begini. Enggak. Kan gini. Itu satu mata gitu. Kan begini. Katanya apaan tuh? Katanya. Izinin deh gitu. Salah ya? Apa gimana? Izinin biar kelihatan, Kita biar contohin kelihatan. yang bener coba mas. Iya. Masnya coba ya. Jadi contoh yang benar. Kalau yang Kencang apa gitu. Kita tarikan tuh semana gitu ukuran. Tadi kan kebalik ya. Jadi ini aeropasnya di sini, titik bidiknya di sini. Oh siap ini. Nah, saat kita balik, Oh, matanya di situ. jadi nanti window-nya atau jendelanya kita ngebidik dari sini. Oh Ini iya. dari sini nih. Nah, ini Liriknya dari situ ya. yang liriknya, ngincengnya dari Fokusnya sini. di situ. Fokusnya. Ya, misalnya sini ya, dari sini nih ya, diinceng dulu nih. Targetnya sana berarti ya. Jadi karena kita tekniknya tuh salah satu tekniknya seperti ini nih, yang lazim. Ya. Oh pakai jempol bu. Jadi ini seperti ini masuk ke sini, ditarik begini. Nah, jadi kaidahnya ini ditarik ke belakang, ini ditahan. Jadi nahan, narik, ya kan? Oh. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini di sela-sela Ini ya. putus saya. Ini tahan ya. Iya. Kekuatannya di satu nih, 1, 2, 3. Ini lemes. Oh 2 itu. 3 ini terkuat nih. Iya iya. 3 ya. Nanti di sini ya. Jadi gini. Geli. Sampai bengkok banget itu ngeri patah. Jadi ini di belum 28 nih, sekitar 27. 45 lbs. Kuat banget ya. Itu talinya harus di pipi itu. Nah, ini salah satu teknik menariknya. Oh, Jadi Turkish tuh karena dia 28 ya, pendek ya, dia nggak bisa ditarik 31 ya. Jadi seperti ini di sini. Nah, bisa yang lainnya bisa di sini. Bisa di sini ya. Kalau misalnya nanti di perlombaan akan banyak tekniknya. Dia ada mazhabnya juga. Di sini bisa. Di sini bisa. Di sini bisa. Atau misalnya busurnya di sini biasanya ada. Atau Korea ya. Ngeri kena mata. Iya, makanya Itu ngeri nggak kena mata. kalau putus pak kena mata. Nah, Tapi ada nggak tingkat ininya ini ngeri putus apa gimana Nggak. gitu? karena kita sebelum menembak, sebelum Dicek dulu ya? dicek dulu. Jadi semua peralatan dicek, terus ininya juga dicek. Apa namanya? Ini namanya aero. Coba bisa dicobain nggak Ini panahnya? anak Coba. panahnya nih. Iya. Nggak coba ke atas aja coba. Jangan. Coba. Karena ini LBS-nya tinggi ya, jebol. Coba kameranya di. Oh, ini namanya aero Coba. atau anak panah ya. Aero. Ini dari natural aero. Jadi dari Tonkin bambu Cina. Berarti kalau anak Ada. panah beda-beda. Beda-beda. Satu dari jenisnya. Iya sih benar sih. Iya, tapi untuk mempersingkat waktu ya. Mm-mm. Ya, Seperti ini. ya intinya kita udahlah cukup lah ya. Iya, masih Kayaknya banyak udah Ya sih. masih yang- banyak sih kalau Iya, mau mau tahu dikulik. semua nih di bola semua nih atap kalau mau gitu. Ini baru panah Iya. nih. Ini belum teknik-teknik tinju nih. Iya, tinju belum teknik tinju kali terakhir ya. Cuman ya ini aja lah. Oke. Boleh Iya, belajar. coba. Boleh. Coba Mas pengen tahu Oke. cara salaman pakai sarung cara tinju gimana? ninju orang Iya. gimana sih yang bener? Menariknya tinju itu karena dia kan mengandalkan pukulan ya, tangannya. Jadi simple dan diulang-ulang. Ini namanya glove. Ini untuk alatnya ya. Alatnya glove. Sebelum glove ada namanya hand wrap. Jadi buat ngelapisin sini. Lapis tangan kita biar nggak lecet dan biar nggak cedera awal-awal. Nah, basicnya ini jab. Jab. Lurus gitu ya. Lurus ini pukulan lurus jab. Bisa ke muka, bisa ke perut. Nah, ini jab. Harus muka sama perut aja. Itu Ya, aturannya ya. aturannya biasanya begitu. Ini pukulan pembuka. Ini jab, ini strike. Ini Oh, strike. yang Masuk. disimpan. Pukulan terkuat Ya, kanan. terkuatnya, Iya, ini ya. buka. Biasanya 3-1. Apa 3 tuh, kali 3-1? jab, Oh. 3 kali jab. Biasanya satu terakhir finishingnya strike atau Jab- cross. Jab itu ngebuka, bukan Jab. Jab bukan mukul defense. biasa Jab. gini. Oh jab. Bisa power jab buat mukul bisa, tapi kalau biasanya buat feint ya, atau buat nipu-nipu ya, atau buat ngecoh dia punya Gimik-gimik. konsentrasi. Gimik, Iya, iya, benar. benar. Sebelum ini pukulan intinya gitu. Oh. Kalau jab Di jab terus bisa. jab terus ini nggak masuk kan bingung. Tapi Gimik lama-lama terus berarti. tapi lama-lama hidungnya merah nanti di jab terus ya. Ucur. Jadi ini Ini bisa. juga ngeri juga nih. Ini jab, ini strike. Biasanya muka juga atau perut. Dan ini hook. Pukulan setengah lingkaran.
Ini biasanya bisa ke pelipis dan bisa ke rahang. Atau kalau misalnya dia mau ngambil body, bisa ke liver shot namanya, ke bawah. Ini hook kiri, hook kanan. Nah, terakhir uppercut. Biasanya Yang buat dari bawah ke dagu. ke dagu, Iya, uppercut. dagu. Nah, ini uppercut. Jadi itu aja yang diulang-ulang. Jab, strike, hook, uppercut. Nah, Yang paling parah apa? Kalau kena tuh paling Uppercut. Dagu. uppercut. Uppercut pasti. kecuali dia punya steel chin-nya. Ada istilahnya di dalam tinju tuh rahangnya kuat, kayak baja. Kayak misalnya Triple G itu. Jadi mau dia dengak-dengak, dia nggak bakal jatuh. Dia nggak tidur misalnya, atau nggak nyium kanvas. Gitu. Kalau Mike Tyson tuh kan leher baja tuh. Leher beton, ya. Leher Beton. Karena dilatih. Leher beton. Leher beton sininya. Dan memang dilatih sih. Jadi agar kita tahan pukul. Jadi kuat mukul dan tahan pukul juga, gitu. Logikanya itu. Ini buat Coba. Pengen belajar nih caranya Mas nih mukul. make. ya. Kita lihat sekali gini satu gerakan udah. Udah satu gerakan langsung finishing Ya, tuh. yuk, Satu yuk. gerakan yuk. Sekali gerakan. Udah malam soalnya tuh waktu saya pagi Iya. udah sibuk banget soalnya. Ini namanya. Nah, pakai gue satu lagi. Oh iya, satu lagi lebih lengkap ya. Ini masnya bukan ente. Oh, Ente. iya. Oh, ini ada satu lagi tuh. Saya Ya gue pakai. jadi ini Gua yang megangnya. 12 oz biasanya buat back ya atau sansak ya. Kalau untuk sparring biasanya pakai 16. Gitu. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri. Iya. Jadi ada beberapa tipe. Nah, biasanya kalau buat turun tanding Pakai satu lagi gue. pakainya yang di 10 oz. 10 oz ya. Nah, ini yang model Thailand Ron ya. Biasanya ada yang talinya itu. Model-model kayak title gitu ya. Iya. Kayak grand yang luar negeri punya. Pakai gue ini mau sparring cepetan siap-siap. Siap-siap waktu ini persingkat waktu biar cepet aja Kak. Oh yuk. Tadi kan mau dimulai ya. Langsung meninggal dong. Siap-siap dulu maksudnya. Biasanya tidur dulu sebelum meninggal ya. Tidur Jadi, dulu tenang. Tidur dulu ya. Dia Coba pendarahan pikir. otak ya kan. Dia udah nggak inget apa-apa. Jeff dulu Jeff. Oke guys. Terakhir kata-kata terakhir mau di cut soalnya mau di KO-in ayo. Jadi kiri tinggal milih. Jadi kiri Fatmawati rumah sakit, kanan jeruk purut ya. Wah, pengancaman nih guys. Saya duluan ya guys. Coba ada nggak teknik yang lumayan Terakhir nih. ya teknik yang lumayan mematikan lah buat lawan. Teknik rahasia. Teknik rahasia ya. Oke, jadi Bisa buat KO lawan lah. teknik rahasianya adalah kita body shot ke liver. Iya. Jadi liver ya perut. Iya, pas ini. Perut sini sebelah kiri kita ya. Masing-masing ini memanjang sini. Jadi ketika itu disentuh, dipukul, jadi semacam kita punya komputer dipaksa mati, di shutdown. Jadi dia blackout. Bukan Iya. blackout, Bukan. karena dia nggak kepala. Dia langsung turun. Karena nyesek di sini. Kayak pas sayang-sayangnya ditinggal gitu kan nyesek ya. Iya benar. KO lah. KO. Siap-siap KO. Jadi iya, ya. jatuh, dia pasti jatuh. 100.1%. Gitu. Wah. Iya. Jadi Liver tuh ya. liver shoot namanya, dan kebanyakan nggak tahan. Iya. Oke, gimana tuh? Coba Kalau gimana mau tuh pukul coba. liver Anggap gimana tuh? anggap lawannya ada di sebelah sini misalnya. Oh, iya. Gimana coba tekniknya? Ya, Lawannya bisa. dia coba anggap. Ya, coba. Jadi biasanya Coba gimana? liver shoot kan di sini ya, kirinya ya. Ini Liver Iya. ya. Biasanya kita Oke. ditutupin dulu. iya, biasanya dipancing-pancing dulu. Iya. Lu Pancing-pancing. buka biar dipukul. Nah, Buka. pancing, Ya, gini. terus kita ambil namanya ini hook kanan. Oh, Atas kanan. dulu ya, Atas dulu. pancing lagi, pola dulu, Oh, pola kanan dulu. Oke. Ya kan? Iya. Ketika itu Iya. baru Siap, masuk siap. sini. Belum udah teriak. Ketika dia kan mikirnya ketika 3 kali ya, ulangan ketiga tuh pasti kesini lagi nih. Iya. Ternyata enggak. Oh. Dia di Buangnya atas ke bawah. masuk ke bawah, cetung gitu. Jadi Secara- begitu. iya. Memang tinju itu mikir juga, udah jual beli pukulan dan suruh mikir gitu. Strategi, atur strategi ya. Itu namanya jual beli taktis itu. serangan. Jual beli serangan. Seperti itu. Emang kayaknya parah banget sih kalau kena sini. Iya. Nyesek sih. Gitu lah. Nyesek. Jadi livernya itu ya kayak dikejutin gitu. Dibuat shutdown secara nggak shutdown. sadar. Iya. Dan itu Yaudah. fatal. Nanti lain kali kita boleh lah belajar Boleh. di ring. Gitu. Ini ada namanya. Tapi bisa nggak? Next time kita kering bareng gitu mas. Bisa, Iya. boleh. Kita Boleh udah ya? siapin Boleh. loh. Kita udah siapin juga. Ini namanya padding salah satunya. Pedi. Ya jadi
Padding tuh buat ngelatih akurasi pukulan, kekuatan pukulan. Nah, ini harus padding. Biasanya sama coach ya. Sesi padding day ya. Boleh nih nanti next time kita boleh deh. belajar tinju Nanti kita langsung atur diri. waktu lagi ya. Ya. Ya udah. Oke Mas Anto. Siap. Nah, makasih ya Hadir. udah nemenin kita ngobrol-ngobrol nih. Udah sharing-sharing Iya. ilmu Iya. yang kita nggak tahu jadi nggak tahu lagi Iya, kan. Bagaimana makin kita nggak udah tahu, makin kita dikasih tahu, kita makin nggak ngerti. Jadi mohon maaf kalau keracunan ya nanti ya. Iya. Nah, boleh nih kita Bisa belajar sih. tinju kan? kita ada niat ke arah tinju sih fokusnya benar. Soalnya Jadi lagi untuk- ada yang Iya. diincer. Aja ya. Ya, soalnya udah emosi banget. Buat jaga-jaga gitu. Iya, jaga-jaga. Ada nggak pesan-pesan dari Mas Anto buat Oh iya, teman-teman di oke, rumah Oke. yang mau belajar kayak gini tapi tidak melalui guru? Coba ada nggak pesan-pesannya apa gimana? Jadi gini sahabat, saya sebagai seorang mukmin ya, kita dianjurkan untuk menjadi kuat. Salah satunya dengan berlatih bela diri, boxing mungkin atau panahan. Nah, tapi lagi-lagi dalam belajar disiplin itu kita butuh coach, kita butuh pelatih yang akan mengarahkan kita ya kan menjadi versi pemanah terbaik ya, petarung terbaik. Dan tidak lupa punya attitude, punya manner, punya adab. Itu yang membedakan. Gitu. Jadi itu representasi dari keyakinan kita, dari jalan hidup yang kita pilih. Dari situ. Ya, ketika kita makin jago, jadi kita makin sabar di jalanan. Gitu. Jadi kita makin sayang juga itu sebagai wujud persiapan buat orang-orang tercinta kita ketika dizolimin atau diganggu orang lain. Ketika memang sama sekali tidak ada jalan selain kontak fisik, ya kita udah siap. Kita udah well prepare karena kita terlatih, bukan pernah dilatih ya. Ada dua definisi itu yang berbeda ya, karena kita terlatih. Jadi salah satunya yaitu menjadi suatu wasilah untuk disiplin diri ya, seperti itu sih. Jadi jangan ragu, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa segera mulai untuk berlatih, berlari atau memanah atau bertinju. Tidak lain dan tidak pula ya untuk kembali manfaatnya ke kita, diri kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan masyarakat mungkin kalau ada prestasi untuk negara, bangsa gitu. Kalau mau join sama Mas Anto bisa nggak? Bisa. Nanti Gimana? saya arahkan biasanya ke camp. Oh gitu. Bisa ke Bulungan. Ada Instagramnya atau Hmm. gimana buat kontak? Bulungan bisa KPJ Bulungan ya. Oh, Atau WSBC untuk boxingnya, atau XBC Sport di BSD. Nah untuk panahannya bisa di Al Ihsan, bisa di Yis El Azhar, bisa. Itu yang sudah legal ya, di bawah Perpani dan di bawah ini Vespati. Jadi kita memang benar legal, tidak ada masalah hukum. Oke. Seperti itu. Thank you guys, mantap ya. Insya Allah. Ntar kita gabung lah ya. Kita gabung lah. Insya Allah Iya. ditunggu ya. Mudah-mudahan. Oke, makasih Mas Anto. Sama-sama. Lain Lain Mudah-mudahan kali kita bermanfaat. ketemu di tempatnya langsung lah. Biar langsung kita Iya. uji coba aja. Iya. Icip-icip ya. Iya, Oke, kita siap, Pak. pengen nyoba naik ke atas ring itu gimana? Iya, pengen nyoba Ngerasain trik-trik. vibes-nya ya. Ntar gue belajar nih sama Riz, pukul-pukulan. Adrenalinnya Iya. gimana. Ini olahraga yang laki banget ya. Seru ya, kayaknya seru gitu ya. Selama ini kan saya berlatih dengan pohon pisang. Jadi salam dari Binja ya. Iya. Boleh lah. Awal-awal nggak apa-apa. Tapi udah pemanasan. Oke. Sahabat, seperti itu. Thank you semuanya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Box. Webox. Salam boxing.